Selamat pagi, saya ucapkan dari Solo teman-teman. Sekarang jam setengah 10 pagi, saya sudah check out dari Bobo Box untuk melanjutkan perjalanan ke Blitar naik kereta api. Ini keluar dari penginapan, kondisi jalanan udah rame banget. Saya baru ingat, hari ini pas dengan hari pemakaman almarhum Raja Solo Pakubuwono XIII. Beliau akan dimakamkan di Imogiri. Namun sebelumnya ada proses adat yaitu kirap jenazah. Jenazah akan dibawa menggunakan kereta jenazah yang ditarik kuda dari keraton menuju Loji Gandrung atau rumah dinas wali kota Solo melewati Jalan Slamet Riyadi ini. Setelah tiba di Loji Gandrung, jenazah akan dipindahkan menuju mobil ambulan untuk dibawa ke Imogiri, yang dimana lokasi tersebut merupakan kompleks makam Raja-Raja Mataram. Sangat disayangkan nih, saya tidak bisa mengabadikan proses adat ini. Ini kebetulan saya lagi jalan kaki menuju bus stop Batik Solo Trans Koridor 6S yang ada di seberang Pasar Priwindu. Nantinya saya akan naik menuju ke stasiun Solo Balapan. Bus stop itu kayak Jaklingko yang di Jakarta. Nanti saya turunnya di stasiun Solo Balapan. Makasih ya Pak. Oke teman-teman, jam 9.50. Kayaknya nggak nyampe 5 menit udah sampai di stasiun Solo Balapan. Ini saya langsung masuk ke dalam aja lewat pintu di depan sana. Oke, ini sudah masuk ke dalam stasiunnya. Nah itu ada yang mau berangkat tuh, tahu kereta apaan? Panjang banget semua yang 35 nya. Oke, jadi hari ini saya akan melanjutkan perjalanan ke Blitar. Hari apa nih? Kamis Rabu tanggal 5 November. Naik kereta api yang sebenarnya udah pernah saya coba sih, namanya Malioboro Express. Dia tujuannya Purwokerto, Malang, tapi lewat Blitar dan Solo. Nah kali ini saya naik di kelas ekonomi premiumnya. Kalau sebelumnya yang dari Jogja ke Malang itu saya naik yang kelas eksekutif. Jadi ya ada pembeda sedikit lah, meskipun rutenya sama-sama aja. Nah sebelum masuk ke dalam kereta dan ke dalam peron, kita cetak tiket dulu. Karena sebenarnya bisa pakai face recognition, tapi karena udah lama nggak naik kereta, nggak tahu dah tuh face recognition di muka saya masih bisa apa kagak. Jadi cetak dulu dah. Oke, ini dia tiketnya teman-teman. Malioboro Express, nomor keretanya 170 dari Solo Balapan jam 11.45, nyampe di Blitarnya jam 15.23 ya, hampir setengah 4 lah ya. Ini masih jam 9.53, masih lama banget. Tapi saya sambil nunggu-nunggu mau cari kopi dan makan kali ya. Makan siang. Tapi kayaknya kopi enak nih, kopi kenangan ada di sana.
udah beli americano, harga 20.000, lumayan lah. Americano penyelamat hari emang. Ini ada kereta api Bangunkarta yang baru berangkat dari arah Jombang ke Pasar Senen. Lokomotifnya CC201. Oke teman-teman, jam 10.48 saya sudah masuk ke ruang tunggu bagian dalam. Keretanya masih 1 jam lagi sih, cuman udah bisa masuk. Nih keretanya nih. Habis ini yang berangkat KRL ke Yogyakarta, terus Argo Wilis, baru kereta saya nih Malioboro Express. Nanti masuknya di jalur 1 ini. Jadi saya tunggu di sini aja. Ada kipas angin, terus ada buku juga, cuman dikit banget. Itu aja sih. Oh ya, di sana ada apa namanya, sofa-sofa dan juga ruang untuk kerja tuh. Nah ini penumpang KRL rame amat ya. Sampai belakang sebenarnya, cuman nggak kelihatan. Ini yang depan aja penuh banget. Gokil. Ini kebanyakan anak-anak sekolah kayaknya deh. Mungkin lagi field trip kali. Jam 11.38 persiapan masuk kereta api Malioboro Express. Dalam satu rangkaian kereta api Malioboro Express ini terdiri dari 1 lokomotif, lalu di belakangnya ada 4 kereta kelas eksekutif, 1 kereta makan, 4 kereta ekonomi New Image, dan 1 pembangkit. Jadi di perjalanan hari ini nggak bisa back ride, kehalang pembangkit. Oh ya, untuk kelas ekonominya ternyata yang New Image, bukan yang premium. New Image ini kalau nggak salah generasi awal atau pendahulunya dari kelas premium. Jadi di 2016 New Image dirilis, terus 2017 ekonomi premium yang mild steel, lalu 2018 baru premium stainless steel. Oh ya, kereta makan di Malioboro Express ini udah pakai yang hasil modifikasi, tampilannya lebih fresh dan mewah. Kalau nggak salah hasil modifikasi dari Balayasa Tegal deh. Ya sudahlah. Kita dapat kursi mundur. Jam 11.44 berangkat, awal 1 menit dari jadwal seharusnya. Yang kami hormati, demi kenyamanan bersama, mohon untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan kami turunkan di stasiun berikutnya. Terima kasih. Dear passengers, this is a non-smoking train. You are not allowed while it is moving, or to engage in any other activities in the train's connecting area, except pelanggan yang kami hormati, demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Train choices. You can get more choices by visiting the to board their own. You can also
Bersama Kami will provide electronic pay. For easier transactions, cashless payment is available by using cards from various banks. Or you can also Ini fasilitasnya ya seperti pada umumnya, cuman nggak enaknya nih ada apa ya, kayak tiang buat kursinya tuh di tengah-tengah gini, jadi kehalang kalau mau naruh barang. Paling bisa naruh di tengah, cuman nggak tahu nih, nggak bisa masuk, kayaknya di belakang ada orang-orang. Terus dapat plastik sama kantong kursi, ini plastiknya buat buang sampah. Dapat dua ini colokan, enak nih, nggak pakai USB-an. Sama ada meja. Untuk itunya sendiri apa namanya, ngecasnya itu cuma bisa buat HP, tablet sama laptop. Udah nggak bisa, bukan udah nggak bisa sih, emang nggak bisa buat rice cooker atau catokan, karena banyak kasus yang pakai buat catokan. Terus juga sama apa namanya, power bank sekarang maksimal 25.000 mAh kalau nggak salah deh, apa 20.000 ya. Nah itu saya bingung gimana PT KAI tahu bahwa penumpang bawa power banknya maksimal 25.000. Kalau di pesawat kan jelas ya ada X-ray, jadi bisa dicek. Kalau di kereta api, nah itu. Nah untuk toiletnya nih teman-teman, ada dua sisi, ada yang di depan sama di belakang. Ini yang di bagian depan searah lajunya kereta ke arah timur, pakai toilet duduk, ada bidet sama wastafel dan cermin. Ya sama seperti pada umumnya sih. Ini juga cukup oke ruangnya buat bergerak. Terus juga bersih, nggak wangi tapi nggak bau, mantap. Dan seperti inilah wajah dari kereta makan di kereta Malioboro Express saat ini. Sudah mirip dengan kereta makan New Generation. Secara teknologi dan tampilan ya 11-12. Sudah menggunakan pintu tombol otomatis, memiliki nuansa berwarna coklat yang elegan dan mewah, dilengkapi banyak bangku serta meja makan, musola dan meja kasir layaknya bioskop. Jadi makin nyaman sih ini. Tinggal di-upgrade aja nih, kelas eksekutif menjadi new gen modifikasi dan ekonominya menjadi new gen modifikasi aja. Oke teman-teman, ini musolahnya luas banget ya. Dan ornamennya cukup bagus. Ini ada cermin sama ada perlengkapan sholatnya. Cukup lengkap perlengkapannya. Ada mukena, ada sejadah, ada sarung juga tadi. Nih lengkap banget dah. Mantap. Ada sendal juga nih buat wudhu. Enak nih musolanya. Hasil modifikasi dari Tegal kayaknya. Ini saya duduk di kursi aisle atau lorong emang sengaja sih. Soalnya view keluar di rute Solo sampai Blitar ini itu-itu aja. Jadi kayaknya di lorong lebih enak kalau mau mondar-mandir. Nanti kita coba toilet ride pas masuk wilayah Wilangan. Soalnya di sana ada belokan yang cukup tajam, jadi bisa lihat rangkaian kereta dari belakang. Oh iya, tadi selama jalan dari ekonomi belakang ini menuju restorasi, saya ngelihat cukup banyak bule yang naik kereta ini. Waktu naik di kelas eksekutifnya dari Jogja kala itu juga saya lihat banyak banget bule yang naik. Kalau saya perhatikan dari perjalanan sebelumnya, mereka akan turun di Kota Malang, naiknya dari Jogja. Jadi setelah puas eksplor Jogja terus mau lanjut ke Malang, mereka mengandalkan kereta api ini. Entah kenapa, mungkin karena jadwalnya yang pas dan cukup murah kali ya. Dari Jogja berangkatnya jam 10.50 sampai di Malangnya jam 17.30. Total perjalanannya ya 6 jam 40 menit.
Harganya dari Jogja ke Malang itu di kelas ekonominya sebesar 260.000 dan di eksekutifnya 380.000. Untuk hitungan bule sih masih murah ya ini. Kita cek cuaca di Pulau Jawa hari ini dari websitenya BMKG, namanya Inasiam. Buset, sinyalnya nge-lag banget. Nah, dari sini tinggal pilih menu yang kotak, klik radar sama visible hires. Ya, apa pula? Nah ini bisa dilihat Semarang hujan. Ini kayaknya Jogja nih, hujan ke arah timur makin hujan. Kayaknya Blitar, Malang dan sekitarnya hujan. Banyuwangi hujan. Ya nih kayak Blitar, Malang hujan nih. Persiapkan diri berarti. Jujur saya lebih suka pakai aplikasi websitenya Inasiam sih, karena melihat data awan hujannya lebih akurat, mana titik merah, kuning dan hijaunya. Kalau warna merah berarti hujannya deras banget dan bisa jadi hujan angin. Kalau kuning oranye itu hujan sedang lebat lah. Hijau sama biru itu agak ringan hujannya. Nah kalau pakai windy hampir mirip seperti ini, cuman nggak sebegitu akurat pakai Inasiam. Nah ini kita lihat kalau pakai windy. Windy. Ayo yang mana yang benar, windy apa windy ya teman-teman? Nah ini tinggal di menu garis 3 klik radar cuaca. Tuh, dia warnanya nggak ada warna merah, cuma sampai kuning lebih oranye gelap gitu. Semarang hujan, Jogja bagian atas hujan. Mana lagi nih? Kediri hujan, tuh kan Malang hujan. Blitar nih kemungkinan hujan sekitaran sini, cuman nggak kedetek sinyalnya. Nih Blitar, oh Blitar nggak hujan. Blitar di sini sih ringan ya hujannya, mungkin udah berhenti. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Madiun. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Madiun, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Oke teman-teman, kita persiapan masuk stasiun Madiun. Dari Solo Balapan hingga stasiun Madiun ini kereta api Malioboro Express cuma berhenti di Sragen aja tadi. Saya pernah mampir ke kota Madiun ini nih. Kotanya nyaman untuk jalan kaki. Sayangnya saya belum keliling kota ini sepenuhnya sih, cuman di sekitaran stasiun aja. Waktu itu pas trip bulan puasa. Mau kesini lagi belum kesampaian. Masih penasaran banget dengan kota ini. Prescribed by the regulations. Thank you. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan di stasiun Madiun, kereta api Malioboro Express tunggu berangkat tepat. Ada waktu tunggu kurang lebih 8 menit ke depan. Kereta api Malioboro Express nantinya akan diberangkatkan tepat dari stasiun Madiun sesuai jadwal pada pukul 13 lebih 1 menit. Persiapan stasiun Madiun. Oke teman-teman, jam 12.52 kita sudah ada di stasiun Madiun. Berangkat lagi tadi katanya 13.01. Masih lama.
Masih ada sekitar 10 menitan. Di sini kayaknya kita isi ulang air deh. Setelah berhenti selama 9 menit, Malioboro Express berangkat tepat pada waktunya dari stasiun Madiun. Stasiun Madiun ini menjadi terminus salah satu perjalanan kereta api, yaitu kereta api Madiun Jaya dari arah Jakarta, tepatnya stasiun Pasar Senen. Kereta tersebut memiliki dua kelas, yaitu ekonomi premium dan eksekutif new generation hasil modifikasi. Saya pernah coba naik di kelas ekonominya. Di depan stasiun Madiun, seperti yang teman-teman sudah ketahui, terdapat pabrik Inka, sebuah pabrik nasional yang membuat gerbong dan rangkaian kereta api. Tapi selain membuat dua hal tersebut, saat ini Inka sedang membangun kereta listrik yang dipesan oleh PT Kereta Komuter Indonesia. Itu di depan ada rangkaian KRL yang sedang terparkir berjenis CLI 225 atau IE 305. Ini kayaknya transit yang baru dikirim dari Banyuwangi deh. Dilansir dari beberapa media, PT KCI memesan sebanyak 12 transit atau 12 rangkaian KRL CLI 225 ini. Sampai saat ini baru 4 transit yang sudah diterima dan masih dalam uji kelayakan untuk beroperasi. Oke teman-teman, ini tadi kita berhenti di stasiun Nganjuk, tapi saya nggak sempat ngerekam pas masuk stasiunnya. Lupa dah nyampenya tadi tepat waktu, awal atau telat. Sebelum berhenti di stasiun Nganjuk ini, Malioboro Express juga berhenti di stasiun Caruban.
Selama saya perhatikan di perjalanan ini, ternyata cukup banyak penumpang yang naik dan turunnya tuh jarak dekat atau jarak menengah, jadi nggak full trip. Yang jarak dekat mungkin memanfaatkan tarif khusus yang bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan. Tarif khusus ini lebih murah daripada harga normal. Sebagai contoh, naik Malioboro Express dari Solo ke Madiun itu kena di harga 95.000 untuk kelas ekonomi dan 115.000 untuk kelas eksekutif. Tapi tarif khusus ini nggak selalu ada di setiap tujuan atau kereta api ya. Untuk detail listnya kalian bisa cari di Google. Cukup banyak artikel yang bikin list rute dan kereta apa saja yang bisa pakai tarif khusus. Buset, ini berangkat dari Kertosono disambut hujan yang benar-benar deras angin. Kiri kanan jarak pandangnya terbatas. Air hujan juga masuk ke peron. Ngeliat dari website Inasiam, Kertosono ini di bawah radar merah sih. Asli serem banget, tiba-tiba langsung deras kayak air seember ditumpahin. Kayaknya enggak. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kediri. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kediri, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Stasiun pemberhentian setelah Kertosono adalah stasiun Kediri. Di Kediri ini ternyata enggak kena hujan, cuman kebagian awan gelapnya aja. Di stasiun Kediri ini kita nggak berhenti lama, cuma 2 menit aja. Habis itu lanjut jalan lagi ke stasiun Tulung Agung dan setelahnya akan tiba di stasiun tujuan saya yaitu Blitar. Oh iya, saya bingung dah. Beberapa kali naik kereta akhir-akhir ini sering nemuin penumpang yang meludah ke lantai bawah kursi tempat duduknya.
Jujur kasihan penumpang yang akan duduk di kursi itu selanjutnya sih. Dan juga kan jadi kotor ya lantainya. Kenapa dah ya lebih memilih meludah ke lantai terus diinjek pakai sepatunya? Padahal bisa jalan sedikit ke toilet, apa susahnya? Or the landings. If you fail to obey this policy, it is required to disembark you at the next station. Thank you. Setelah perjalanan selama 4 jaman, akhirnya kita persiapan masuk stasiun Blitar. Untuk perjalanan naik kereta hari ini alhamdulillah lancar, tidak ada hambatan. Untuk fasilitasnya ya sama aja pada kereta pada umumnya ya. Kenyamanan juga cukup enak, kereta nggak gemblodak atau ada hal yang bikin keganggu. Oke teman-teman, jam 15.22 sudah sampai di Blitar. Oh, mendung. Ini stasiun Blitar udah pakai peron tinggi sekarang dan panjang juga. Enak, udah direvitalisasi, udah ada kanopinya juga panjang, mantap nih. Setelah keretanya berangkat, hujan turun guys. Gimana ini? Ini di depan ada rangkaian Kahuripan. Kayaknya baru sampai atau mau berangkat ya, ke arah Bandung pokoknya, ke arah atau dari Bandung. Tapi saya bawa ini sih, payung. Jadi kayaknya bisa terabas. Hujannya juga nggak deras-deras amat. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oke, hujannya cuma gerimis tipis aja. Jadi kayaknya masih bisa jalan tanpa payung. Ini saya mau cari makan dulu. Ada makanan yang enak di sini. Pilihannya ada bakso sama nasi padang yang prasmanan tapi murah meriah. Dekat pintu keluar semuanya. Ini saya bingung mau makan apa. Kayaknya sama-sama enak sih. Bakso enak anget-anget, nasi padang enak kenyang. Kita lihat aja. Kayaknya makan nasi padang depan sana tuh. Itu nasi padang murah prasmanan. Nah, ini bakso yang enak, bakso urat dieng. Harga juga murah sih. Cuman kelihatannya rame. Jadi saya makan nasi padang aja, nasi. Kebetulan juga belum makan siang. Nah, ini menu yang saya ambil. Ayam bakar sama sayur, terus cabai. Nasinya ambil banyak. Pokoknya ambil sebebasnya dah. Sama tadi mesen es teh saya. Totalnya 17.000. Menurut teman-teman murah apa gimana? Oke teman-teman, saya udah selesai makannya. Ini saya mau menuju penginapan. Penginapannya namanya Nawang Wulan. Saya udah pernah nginep di sana. Jadi sampai di sini dulu video perjalanan kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya.